Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelia Muzalifa dengan NIM 2023-021006, yang dimana di video kali ini saya akan membahas tentang strategi memasuki pasar global pada industri manufaktur buatan Indonesia dengan contoh perusahaannya yaitu Unilever. Di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia dituntut mampu bersaing dengan perusahaan asing melalui kualitas produk, inovasi, teknologi, dan juga strategi pemasaran yang tepat. Salah satu perusahaan manufaktur Indonesia yang berhasil berkembang hingga pasar global adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang customer goods atau barang kebutuhan sehari-hari dan telah memproduksi berbagai merek terkenal seperti Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan juga berbagai macam lainnya. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi Unilever dalam memasuki pasar global serta tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur Indonesia dalam persaingan internasional. Pengertian industri manufaktur. Industri manufaktur adalah industri yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah dan siap dipasarkan kepada konsumen. Contoh hasil industri manufaktur adalah makanan dan minuman, produk kecantikan, produk rumah tangga, elektronik, dan juga kendaraan. Dalam proses manufaktur, perusahaan menggunakan mesin, tenaga kerja, teknologi, dan juga sistem produksi modern agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. PT Unilever Indonesia Tbk termasuk perusahaan manufaktur karena memproduksi barang jadi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Profil singkat perusahaan Unilever. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang berdiri sejak tahun 1930. Sementara itu, PT Unilever Indonesia Tbk mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Perusahaan ini memiliki pabrik produksi di Indonesia dan memasarkan produknya ke berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Beberapa produk Unilever yang terkenal ada Dove, Clear, Rinso, Molto, dan juga beberapa produk-produk lainnya. Kesuksesan Unilever tidak lepas dari strategi global yang kuat dan kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen di berbagai negaranya. Dan juga ada strategi Unilever memasuki pasar global. Yang pertama, menjaga kualitas produk internasional. Strategi pertama yang dilakukan Unilever adalah menjaga kualitas produk sesuai standar internasional. Dalam pasar global, kualitas menjadi faktor utama karena konsumen luar negeri sangat memperhatikannya. Ada beberapa yang diperhatikan, yaitu ada keamanan produk, kualitas bahan, kebersihan, dan juga manfaat produknya. Unilever menerapkan sistem quality control yang ketat pada setiap proses produksinya. Contohnya, ada pada produk Pepsodent dan Lifebuoy telah memenuhi standar kesehatan internasional sehingga dipercaya oleh masyarakat di berbagai negara. Selain kualitas yang baik, produk Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang kedua ada melakukan inovasi produk. Strategi kedua adalah inovasi produk. Unilever terus menciptakan produk baru dan mengembangkan produk lama agar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Contohnya, sampo dengan berbagai varian untuk jenis rambut yang berbeda, sabun dengan kandungan alami, dan produk ramah lingkungan. Inovasi sangat penting karena tren konsumen terus berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, inovasi membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan kompetitor. Yang ketiga ada strategi branding dan promosi global. Unilever memiliki strategi branding yang sangat kuat. Branding adalah cara perusahaan membangun citra positif di mana konsumen Unilever menggunakan iklan televisi, media sosial, YouTube, influencer, serta kampanye-kampanye sosial. Contohnya, Lifebuoy mengangkat kampanye hidup bersih dan sehat, dan Dove mengangkat kampanye kecantikan alami dan percaya diri. Strategi ini membuat konsumen merasa dekat dengan produk dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi digital. Di era modern, teknologi digital menjadi salah satu strategi penting untuk memasuki pasar global. Unilever memanfaatkan e-commerce, marketplace, digital marketing, dan media sosial lainnya. Selain teknologi digital, produk lebih dikenal, pemasaran menjadi lebih luas, dan juga komunikasi dengan konsumen lebih cepat.
Contohnya produk Unilever dapat dibeli secara online melalui berbagai platform internasional. Digitalisasi membuat perusahaan memperluas pasar tanpa harus membuka toko fisik di semua negara. Yang kelima, ada menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Setiap negara memiliki budaya, kebiasaan, dan juga selera yang berbeda. Karena itu, Unilever menerapkan strategi adaptasi produk yaitu menggabungkan strategi global dengan menyesuaikan customer lokalnya. Contohnya, produk makanan disesuaikan dengan cita rasa negara tertentu. Bahasa pada kemasan disesuaikan dengan negara tujuan, iklan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Strategi ini membuat produk lebih mudah diterima konsumen lokal. Yang keenam, ada memperluas jaringan distribusi. Agar produk lebih masuk ke pasar global, distribusi harus berjalan dengan baik. Unilever bekerja sama dengan distributor internasional, supermarket global, toko retail, dan marketplace internasional. Dengan distribusi yang luas, produk Unilever dapat ditemukan di berbagai negara dengan mudah. Sistem distribusi yang baik juga membantu mempercepat pengiriman produk pada konsumen. Yang ketujuh, ada menerapkan sustainability atau keberlanjutan. Saat ini konsumen dunia semakin peduli terhadap lingkungan. Karena itu Unilever menerapkan strategi sustainability atau berkelanjutan. Contohnya, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan bahan ramah lingkungan, menghemat energi produksi, dan mendukung program daur ulang. Strategi ini meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen global karena dianggap peduli terhadap lingkungan dan sosial. Nah, ada beberapa tantangan memasuki pasar global. Walaupun sukses, Unilever juga tetap menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan merek internasional lainnya yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, ada perbedaan budaya. Setiap negara memiliki kebebasan dan selera yang berbeda sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi. Yang ketiga, ada regulasi dan peraturan. Setiap negara memiliki peraturan yang diatur oleh ekspor dan juga impor dan standar produk yang berbeda. Yang keempat, ada tren konsumen. Perusahaan harus mengikuti perkembangan tren agar produk tetap diminati oleh konsumen. Dan yang terakhir, ada krisis ekonomi global. Kondisi ekonomi dunia dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan penjualan produknya. Dan juga ada manfaat memasuki pasar global. Dengan memasuki pasar global, perusahaan memperoleh banyak keuntungan seperti meningkatkan penjualan produk, memperluas pasar, meningkatkan keuntungan perusahaan, memperkuat cinta merek, dan membuka lapangan beberapa kerjaan. Selain itu, keberhasilan perusahaan Indonesia di pasar global juga dapat meningkatkan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa strategi masuk ke pasar global sangat penting bagi perusahaan manufaktur Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk berhasil berkembang di pasar internasional melalui berbagai strategi, yaitu yang pertama ada menjaga kualitas produk, melakukan inovasi, branding yang kuat, memanfaatkan teknologi digital, adaptasi budaya lokal, distribusi internasional, dan sustainability atau berkelanjutan. Keberhasilan Unilever membuktikan bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing di pasar global apabila memiliki kualitas, inovasi, dan strategi pemasaran yang tepat. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.